Di tengah hamparan tanah luas Kalimantan Barat, terdapat sebuah daerah yang syarat dengan kisah perjuangan dan kebesaran. Daerah itu dikenal dengan nama Padang 13. Sebutan yang unik, penuh makna, dan menyimpan sejarah panjang tentang perjalanan masyarakat Melayu, Dayak, serta perantau dari berbagai daerah. Pada kesempatan ini, mari kita menelusuri jejak sejarah Padang 13 dari masa awal pembentukannya, peranannya dalam politik lokal, hingga warisan budaya yang masih hidup sampai hari ini. Padang 13 bukanlah sekedar nama. Kata Padang menggambarkan sebuah hamparan tanah datar yang luas, tempat bermukim dan bercocok tanam. Angka 13 merujuk pada jumlah kampung atau wilayah kecil yang tergabung dalam satu kesatuan. Pada masa lampau, Padang 13 dihuni oleh masyarakat Melayu yang kemudian berbaur dengan penduduk Dayak, serta beberapa gelombang perantau dari Minangkabau dan Jawa. Kesatuan 13 kampung ini membentuk sebuah identitas tersendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai batas wilayah, tetapi juga simbol persatuan dan gotong royong. Pada abad ke-17 hingga 18, wilayah Kalimantan Barat banyak dipengaruhi oleh kerajaan dan Kesultanan Melayu seperti Kesultanan Sambas, Kesultanan Pontianak, hingga Mempawah. Padang 13 berada di persimpangan jalur perdagangan sungai dan darat. Karena itu, masyarakat Padang 13 memiliki hubungan erat dengan para sultan. Mereka berperan sebagai penyedia hasil bumi seperti padi, rotan, karet, serta rempah-rempah. Lebih dari itu, masyarakat Padang 13 dikenal sebagai prajurit tangguh yang turut serta dalam menjaga wilayah kekuasaan kesultanan dari serangan bajak laut maupun gangguan kolonial Belanda. Ketika Belanda masuk dan memperluas kekuasaan di Kalimantan Barat pada abad ke-19, Padang 13 tidak luput dari pengaruhnya. Belanda mencoba menarik pajak, menguasai perdagangan, serta mengatur tatanan pemerintahan kampung. Namun masyarakat Padang 13 menunjukkan perlawanan. Mereka memanfaatkan hutan rimba dan sungai sebagai benteng alami untuk menghindari kontrol ketat Belanda. Banyak tokoh lokal dari Padang 13 yang muncul sebagai pemimpin perlawanan, walaupun nama mereka tidak selalu tercatat dalam arsip kolonial. Kisah perjuangan rakyat kecil ini tetap hidup dalam cerita lisan yang diwariskan turun-temurun. Peran dalam masa Jepang dan Revolusi. Pendudukan Jepang di tahun 1942 membawa penderitaan baru bagi masyarakat Padang 13. Tenaga kerja dipaksa, hasil bumi dirampas, dan kehidupan semakin sulit. Namun, semangat persatuan tetap dijaga. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, masyarakat Padang 13 ikut serta mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak pemuda dari wilayah ini bergabung dengan Laskar Rakyat dan Tentara Republik, melawan kembalinya Belanda yang ingin menguasai Kalimantan. Padang 13 dalam konteks pemerintahan daerah Kalimantan Barat. Setelah Indonesia merdeka, Padang 13 menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah Kalimantan Barat.
Ke-13 kampung tersebut membentuk satu kesatuan administratif yang kemudian berkembang menjadi desa-desa modern. Dalam perjalanan waktu, masyarakat Padang 13 terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari sistem pemerintahan adat menuju struktur desa yang diatur oleh negara. Meski demikian, nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong tetap dijaga. Selain sejarah politik, Padang 13 juga kaya akan tradisi budaya, upacara adat, pantun Melayu, tarian, hingga tradisi gotong royong masih dilestarikan. Hubungan harmonis antara masyarakat Melayu dan Dayak di Padang 13 menjadi contoh indah bagaimana perbedaan budaya bisa hidup berdampingan. Mereka berbagi tanah, sungai, dan hutan, sambil menjunjung tinggi rasa saling menghargai. Bahkan, angka 13 yang sering dianggap mistis justru menjadi simbol keberuntungan bagi masyarakat setempat. Di era modern, Padang 13 menghadapi tantangan baru, pembangunan infrastruktur, pergeseran nilai budaya, hingga masuknya pengaruh luar. Namun, masyarakat terus berusaha menjaga identitas mereka. Generasi muda didorong untuk mengenal sejarah dan asal-usul kampungnya agar tidak terceragut dari akar budaya. Warisan Padang 13 bukan hanya berupa tanah dan kampung, tetapi juga semangat persatuan, kebersamaan, serta keberanian melawan penindasan. Demikianlah kisah panjang Padang 13 di Kalimantan, sebuah wilayah yang lahir dari persatuan 13 kampung, tumbuh bersama dalam bayang-bayang kerajaan, menghadapi masa penjajahan, dan tetap teguh hingga era kemerdekaan. Padang 13 bukan hanya catatan sejarah lokal, melainkan bagian dari mozaik besar perjalanan bangsa Indonesia. Dari hamparan padang yang luas itu, lahir generasi yang terus menjaga warisan leluhur agar tetap hidup, dikenang, dan menjadi inspirasi bagi anak cucu.